Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana sahabat-sahabat tercinta percikan iman? Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan untuk menjalani ibadah saum dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari sudah kita lewati, tak terasa 2 minggu lebih ya, kita sudah melewati ibadah saum. Sahabat percikan iman, Ramadan itu kan diberi beberapa nama ya, banyak namanya. Salah satunya adalah Syahrul Quran. Ramadan itu disebut dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat surat Al-Baqarah yang membahas tentang saum, sahabat-sahabat bisa lihat ya di rumah masing-masing. Surat yang membahas tentang saum, Al-Baqarah ayat 183, 184. Nah, di 185 itu jelas ada penegasan syahru ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Eksplisit sekali. Di bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang pada bulan itu unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Karenanya Ramadan disebut dengan Syahrul Qur'an. Karena diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ingat, bukan sekedar petunjuk bagi orang beriman. Hudal linnas. Petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan pencerahan bagi seluruh manusia. Petunjuk, sumber pencerahan, sumber inspirasi, sumber kebangkitan, sumber kemajuan, wal furqan. Dan dengan mempelajari Al-Quran, kita diberi kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, membedakan mana yang meragukan, mana yang meyakinkan, membedakan mana yang datang dari iman dan mana yang datang dari hawa nafsu. Dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, lalu kita berusaha untuk menelaahnya ayat per ayat, surat per surat kita telaah, maka nanti kita akan mendapatkan petunjuk, pencerahan, dan kekuatan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Untuk membedakan mana hawa nafsu dan mana iman. Sahabat percikan iman, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka sesungguhnya setiap huruf yang kita baca, bukan setiap kata. Kata itu kan susunan huruf. Setiap huruf yang kita baca, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah. Maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Jadi setiap kebaikan yang kita baca dari Al-Quran, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bisa dibayangkan. Betapa dahsyatnya, betapa agungnya pahala dari membaca Al-Quran. Lalu di hadis itu Nabi mengatakan, La aqulu alif lamim harfun. Aku tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu dihitung satu huruf, walamun harfun,
lam itu satu huruf, wa mimun harfun. Ini hadis menjelaskan bahwa setiap huruf, bukan setiap kata, setiap huruf Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kita seringkali tertarik berbelanja, memaksakan diri. Kalau ada buy one get two, buy one get four, barang itu tidak kita butuhkan juga kita beli. Karena ada kata get one, get two, get four. Kan? Tapi kadang-kadang kita tidak tertarik dengan janji Allah yang mengatakan kalau kamu baca Quran satu huruf itu 10 kali lipat pahala. Nah makanya wajar saudara-saudaraku tercinta kalau di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih meningkatkan lagi bacaan Al-Quran. Apalagi ada riwayat lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anna Jibril kana yu'ridu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'ana. Adalah malaikat Jibril menghadirkan, menyodorkan, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi setiap malam. Fi kulli amin marrah. Dalam 1 tahun itu 1 kali intensif. Ya. Fa'aradu alaihi marratain fil amil ladzi qubidha fih. Tapi di tahun saat Rasulullah wafat, di tahun saat Rasulullah akan wafat, 1 tahun itu 2 kali. Jadi ada saat malaikat Jibril intensif membacakan kepada Nabi Al-Quran. Yang intensifnya kapan? Yang intensifnya itu di bulan Ramadan. Setiap Ramadan, malaikat Jibril datang menyampaikan Al-Quran. Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril membacakan, lalu Nabi mendengarkan, dan Nabi mengulanginya lagi. Intensif. Setiap malam di bulan Ramadan. Setahun 1 kali. Yang intensifnya. Tapi saat Rasulullah di tahun wafatnya, malaikat Jibril 2 kali. Ini isyarat apa, sahabat-sahabat sekalian? Ini isyarat bahwa walaupun kita sudah rajin baca Al-Quran, kita misalnya sudah biasa tiap ba'da sholat kita baca Quran, atau paling tidaklah 1 hari misalnya 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Bagi yang sudah levelnya tinggi, sehari itu 1 juz, 1 juz, 1 juz. Ya, gitu. Nah, tapi di Ramadan, coba ditingkatkan. Yang tadinya 1 hari cuma 1 halaman, coba di Ramadan naik jadi 3-4 halaman. Yang biasanya di hari lain yang sudah biasa 1 juz sehari, coba di Ramadan tuh 1 juz setengah. Ini isyarat bahwa memang Ramadan itu syahrul Quran. Bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak menelaah isi Quran. Kalau kita bicara tentang menelaah isi Quran, ada 3 level orang baca Quran. Pertama qiraah. Kalau qiraah itu membaca, tapi bacaannya belum lancar. Makanya Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Quran, al-mahiruna bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dengan mahir, dengan lancar, itu beserta para malaikat. Walladzi yaqra'uhu, orang yang membaca Quran, wa yata'ta, terbata-bata, masih banyak yang salah, falahu ajron, baginya 2 pahala. Ini isyarat bahwa bagi yang membaca Al-Quran belum lancar, harus lebih semangat. Pahalanya 2 kali lipat. Pahala belajar dan pahala kesungguh-sungguhan. Itu namanya qiraah. Yang kedua tilawah. Kalau tilawah itu membaca Quran dan sudah benar bacaannya. Makanya ada ayat warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil. Secara pelan, penuh penghayatan. Nah, yang ketiga adalah tadabur. Kalau tadabur itu
kita membaca Quran, berusaha memahami maknanya. Setiap ayat yang kita baca, kita renungkan isinya, kita lihat terjemahnya. Kalau tidak paham, kita baca tafsirnya. Kalau nggak paham, kita bisa tanya kepada orang yang ahli di bidang itu. Nah, itulah tahapan qiraah, tilawah, tadabur. Ada ayat yang mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau tadabur Quran? Artinya Allah menyuruh kita ini tadabur. Am ala qulubin aqfaluha. Kalau kamu tidak mau tadabur, hatimu itu ada penutupnya. Hatimu itu ternoda, hatimu itu bermasalah. Nah, jadi bisa tanya diri kita. Kalau kita malas baca Quran, malas dengerin Quran, malas menelaah Al-Quran, berarti hati kita ada masalah. Sahabat percikan iman, hikmah Ramadan yang Allah muliakan. Nah, kita sekarang sudah ada di belasan Ramadan, tanggal 17 Ramadan diyakini sebagai turunnya Al-Quran, yaitu saat Nabi SAW sedang tahannuts, merenung di Gua Hira, lalu datang malaikat Jibril dan menurunkan ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ayat yang pertama kali ini, 5 ayat dari surat Al-Alaq ini menyuruh kita untuk membaca, belajar, dan belajar. Ini isyarat bahwa Quran itu turun di bulan Ramadan. Para ahli sejarah mengatakan pada tanggal 17 Ramadan. Dan ayat yang pertama kali turunnya adalah menyuruh membaca. Berarti ruh dari segala perubahan yang diajarkan oleh Al-Quran adalah membaca, belajar, dan mengamalkan. Sahabat, hikmah Ramadan, percikan iman yang Allah muliakan, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah, terhebat, terbaik, dan mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan tentu saja yang tidak kalah penting, mengamalkan Al-Quran. Dengan begitu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berbuka puasa, semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.